Bertemu lagi kita di Head to Head edisi khusus. Kali ini kita akan membongkar tentang strategi dan inovasi terkait dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di utara Indonesia, tepatnya di Maluku Utara. Besti kebijakan dan seluruh inovator seluruh Indonesia, kita mengetahui bahasanya COVID-19 beberapa tahun yang lalu telah mendera kita. Efek dari COVID-19 itu sampai saat ini masih kita rasakan. Termasuk juga terjadinya perlambatan ekonomi di berbagai belahan dunia, termasuk juga Indonesia. Nah, pada kali ini kita ingin membahas bagaimana terkait dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara. Besti kebijakan dan para inovator seluruh Indonesia, kita mengetahui bahwasanya perlambatan ekonomi yang terjadi pada saat ini dipicu oleh berbagai faktor. Pertama mungkin geopolitik, kita tahu bagaimana perang Ukraina dan Rusia, kemudian dilanjut dengan kekisruhan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Ya, ini adalah penyebab daripada perlambatan ekonomi dunia. Ditambah lagi belum selesainya Cina dengan efek daripada pandemi COVID-19 yang mempengaruhi daripada rantai pasok produksi dunia. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, 40% ekonomi dunia ini mungkin dipegang oleh Cina. Nah, pada saat ini bertepatan dengan seminar analisis strategi pembangunan ekonomi daerah, ya, terhadap laporan Dewan Gubernur Bank Indonesia tentang kondisi perekonomian terkini, ya, yang kita seminarkan di Sun Lake Waterfront Resort and Convention di Jakarta. Kami menangkap 2 orang narasumber, ya, yang mana mungkin bisa kita jadikan contoh atau mungkin menjadikan poin bagi kita untuk bagaimana juga kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi inflasi di daerah. Kita mengetahui bahwa Maluku Utara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang mungkin di dunia mungkin paling tinggi, Pak, ya. Bulan kemarin saja yang terakhir dirilis itu sekitar 20 ya Pak, 20,49%. Dan tahun 2022 itu tertinggi ya, Ya, 22,94%. 2,94. Ya. Ini jauh sekali di atas rata-rata nasional ataupun provinsi lain. Nah, kondisi inilah yang membuat kita pada saat ini ingin membahas tema ini, ya. Kami perkenalkan narasumber kita yang saya bilang istimewa sekali, ya. Yang satu di sisi perencanaan, yang satu lagi adalah di seksi mungkin eksekutor lapangannya, ya. Kita pengen tahu ya bagaimana sisi perencanaan, bagaimana dengan sisi pengejawantahannya di lapangan. Nah, telah hadir bersama kita pada podcast Head to Head kali ini, ya, kita akan bongkar strategi dan inovasi apa yang mereka lakukan. Bapak Kepala Bapeda Provinsi Maluku Utara, Bapak Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, SSTP MSI. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya. Kemudian juga ada Bapak Kepala Biro Perekonomian, ya, Provinsi Maluku Utara, yang tadi malam juga jadi narasumber ya Pak di seminar analisis, ya. Bapak Dr. Anas Ansar Daali MSI. Selamat siang Pak. Selamat siang juga. Itulah mungkin kita akan bercerita selanjutnya besi kebijakan para inovator seluruh Indonesia, bagaimana sih kondisinya pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Provinsi Maluku Utara. Sampai Presiden wanti-wanti loh, hati-hati Maluku Utara. Ya. Mungkin itu menjaga ritme ya, inflasi juga di pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi itu. Mungkin yang pertama ke Pak Kepala Bapeda nih Pak. Ya. Bagaimana sih menurut pendapat Bapak itu pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara saat ini? Yang sekarang angkanya 20,49%. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Selamat siang para inovator di seluruh Indonesia.
Ini momen spesial ya bagi kami, diberi ruang, diberi kesempatan untuk berdiskusi, berbagi pengetahuan. Tentu kita sharing lah terkait dengan catatan-catatan yang sudah kami lalui di Provinsi Maluku Utara pasca pandemi, kemudian sampai saat ini. Memang secara angka-angka, statistik mencatat Provinsi Maluku Utara setidaknya dalam beberapa tahun terakhir, kalau boleh saya sebut 3 tahun terakhir, mengalami angka pertumbuhan ekonomi yang luar biasa lah. Bahkan nasional kemudian mencatat angka pertumbuhan yang fantastis di Maluku Utara. Di tahun 2023 terakhir tadi sudah disebutkan 20,49. Nah, kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi saya pikir kita perlu kemudian melihat secara detail kontribusi dari sisi PDRB. Nah, memang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir kalau kita mau melihat angka-angka terjadi perubahan komposisi. Kalau sebelumnya Maluku Utara itu didominasi oleh sektor pertanian, kalau memang leading sektor kita di situ based on karakter Maluku Utara juga masyarakat petani, tetapi praktis dalam 3 tahun terakhir itu mengalami perubahan komposisi. Sektor industri pertambangan dan industri pengolahan kemudian menjadi kontributor terbesar dari sisi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Jadi kalau boleh saya garis bawahi, pertambangan dan industri pengolahan yang lagi tren primadona di Provinsi Maluku Utara. Tambang ini mungkin. Tambang ya saya sebut saya nikel lah. Nikel ya. Karena di Maluku Utara sendiri ada 2 KIPN, kawasan industri prioritas nasional, yang memang menjadi prioritas di sana. Dan oleh karena itu tentu kita berharap dengan adanya KIPN, dengan adanya angka-angka pertumbuhan yang tinggi, ini kemudian menjadi berkah, punya multi efek ke seluruh sendi-sendi Kabupaten Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu memang langkah-langkah kita ke depan ya bagaimana sehingga program hilirisasi yang sementara digencarkan oleh nasional itu, oleh pemerintah pusat, itu betul-betul mampu memberi berkah bagi masyarakat Indonesia, khususnya Maluku Utara secara keseluruhan. Karena sampai saat ini pun para inovator perlu kita ketahui bersama bahwa angka pertumbuhan yang tinggi ini, kalau boleh saya sedikit berbagi, itu belum memberikan efek positif signifikan ke seluruh sendi-sendi kehidupan. Gitu ya Pak ya? Iya. Nah, perlu upaya hilirisasi, perlu upaya yang integratif, holistik, sehingga efeknya ini tuh betul-betul inovatif lah satu lagi ya. Inovatif lah begitu. Jadi tidak hanya konvensional saja kebijakannya, tetapi perlu langkah-langkah yang secara pribadi saya menyebut ada upaya-upaya yang luar biasa, out of the box lah, untuk melihat berkah dari nikel dan industri pengolahan dan pertambangan ini betul-betul berefek gitu. Jadi ada gap lah gitu ya Pak ya? Iya, bukan gap sih, tetapi dampak signifikannya ini yang belum kita rasakan. Perlu upaya-upaya yang lebih konkret lah ke depan. Kemudian Pak, tadi sudah disampaikan kira-kira itu salah satu faktor ya pemicu. Mungkin dari Bapeda sendiri yang melakukan analisa, kira-kira ada faktor lain yang memicu pertumbuhan ini tinggi loh itu Pak. Betul. Dunia pun saya rasa ada setinggi itu ya. Bahkan Pak Presiden Pak Joko Widodo juga kan memberi atensi khusus tuh dan memberi peringatan bahwa ya kita harus hati-hati terhadap angka pertumbuhan yang tinggi. Memang kalau kita lihat trennya dalam 3 tahun akhir, setelah 22,94 di tahun sebelumnya, sekarang 20,49 ini kan terjadi penurunan. Jadi BPS kemudian mencatat bahwa akan mencapai titik puncak gitu. Titik puncak. Karena di beberapa kawasan industri sendiri pembangunan smelter kan sudah mencapai pada titik puncaknya. Praktis di sisa waktu ke depan hanya tersisa beberapa smelter yang akan dibangun. Dan oleh karena itu memang upaya kita itu tidak hanya melihat pertambangan ANSI sebagai kontributor utama, tetapi bagaimana sektor pertanian ini kemudian harus menjadi pendamping di sektor pertambangan dan pengolahan begitu. Nah, sehingga dampaknya kan signifikan seperti itu. Termasuk menyiapkan SDM juga kali Pak. Betul, SDM tetap menjadi kata kunci begitu. Juga untuk menjawab persoalan pengangguran misalnya, angka kemiskinan. Nah, di 2 daerah tambang ini, Halmahera Timur dan Halmahera Tengah kan
kita masih kemudian meninggalkan catatan angka kemiskinan di atas rata-rata angka nasional, seperti itu. Dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami Maluku Utara. Setidaknya ya dia harus berbanding lurus lah. Di satu sisi pertumbuhan ekonominya signifikan, tetapi di sisi yang lain angka-angka makro itu juga harus berdampak positif terhadap angka pertumbuhan penduduk, terhadap penurunan angka kemiskinan dan lain-lainnya. Tapi kalau kita lihat memang banyak juga daerah di Indonesia yang punya sumber daya alam yang cukup besar, tapi yang kadang tidak berbanding lurus dengan angka kemiskinannya. Harusnya memang harus sejalan ya, seperti yang Pak Kepala Bapeda sampaikan. Kemudian begini Pak, di saat wilayah lain, provinsi lain mengalami perlambatan yang karena inflasi ya, mungkin itu adalah efek ekonomi global ya yang terjadi. Sementara Maluku Utara berjaya lah ya istilahnya di angka 20,49. Bilang kalau di belahan dunia manapun belum ada pertumbuhan ekonominya sebesar yang itu. Sangat luar biasa seperti ini. Nah, kira-kira nih Pak, dari Bapeda sendiri ya, terkait dengan hal ini nih, kira-kira sudah punya program jangka panjang kan? Ya, bagaimana di Bapeda juga menyiasati program kegiatan yang bisa menyelaraskan seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya, antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, pengangguran juga harus jalan. Bisa nggak Pak? Iya betul. Nah ini sebetulnya pertanyaan yang menarik ya. Pertanyaan menarik, bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi itu kemudian relasinya positif nih. Tentu Maluku Utara punya program khusus. Terutama kalau kita merujuk ke dokumen RPJMD kita, setidaknya ada 3 mayor project kalau boleh saya sebut, yaitu Maluku Utara Tumbuh, Maluku Utara Cerdas, dan Maluku Utara Pintar. Nah itu yang kemudian dalam 5 tahun terakhir ini program kerja Pak Gubernur yang coba kita genjot based on kompleksitas persoalan yang kita hadapi saat ini. Maluku Utara Tumbuh misalnya, bagaimana upaya kita bersama sehingga pemuda masyarakat Maluku Utara itu tidak menjadi penonton begitu, tetapi ikut andil dalam kerja-kerja besar mengawal suksesnya kebijakan pembangunan di Maluku Utara. Juga tentu mayor-mayor proyek lainnya yang memang masih berputar pada persoalan-persoalan infrastruktur dasar, pelayanan, dan itu problem Maluku Utara di kurang lebih 20 tahun terakhir yang perlu kita jawab. Nah di saat bersamaan angka-angka makro seperti IPM, kemudian infrastruktur, kemudian kemiskinan, itu masih menjadi pekerjaan rumah yang kemudian tidak bisa dilepas pisahkan, karena ini angka-angka makro yang memang harus kita penuhi. Tapi pada prinsipnya Bapeda sebagai badan perencanaan mencoba kemudian mengkerangkai itu, memapping kompleksitas persoalan yang ada, sehingga kontribusi industri pengolahan dan pertambangan ini itu betul-betul punya efek yang signifikan menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi Maluku Utara saat ini. Contoh misalnya yang masih menjadi catatan, kehadiran KI, kawasan industri, di saat bersamaan kan membutuhkan jumlah tenaga kerja yang banyak seperti itu. Dan kondisi sumber daya manusia khususnya pencari kerja di Maluku Utara sampai saat ini kalau boleh kita jujur dengan kondisi saat ini belum sensitif terhadap pasar kerja yang kemudian dibutuhkan di kawasan industri. Nah, Bapeda dengan Nakertrans mencoba mengkerangkai itu, menyiapkan tenaga kerja, balai-balai berelasi dengan program CSR-nya perusahaan, kemudian pro pada kebutuhan masyarakat Maluku Utara saat ini. Sensitif ya terhadap. Iya, tentu ini proses, tidak serta-merta hari ini kita bicara, tahun depan sudah punya efek, tetapi minimal fondasi awal kita letakkan sehingga dampak ke depan kehadiran para stakeholder, terutama perusahaan tambang ini betul-betul bisa inherent dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Maluku Utara secara komprehensif. Bapeda mencoba meletakkan itulah. Berarti sudah terbaca nih Pak ya? Ya, dari angka-angka tentu kita bisa memprediksi kebutuhan kita ke depan, tinggal komitmen lah seperti apa ke depan. Apalagi kan catatan-catatan target dari TPB, pembangunan berkelanjutan, kan mewajibkan itu, harus kita penuhi. Oke, itu soal pertumbuhan ekonomi. Ya.
sekarang kita ke inflasi nih, Pak. Siap. Jadi kalau dihubungkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu memang dua sisi yang Ya, setali saling tiga uang lah mempengaruhi ya. itu ya. Bisa jadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu memicu juga inflasi, ya. Ketika memang agregat permintaan itu ya total barang dan jasa itu melebihi kapasitas produksi gitu loh, Pak. Nah, sementara kan kita tahu nih Provinsi Maluku Utara kan terbentang sebagai negeri kepulauan ya, yang memang juga pasti memicu juga biaya Biaya tinggi distribusinya ya, rantai pasoknya juga tinggi. Nah, bagaimana Pak Karo sekarang kondisi inflasi di Maluku Utara saat ini, Pak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi sebagaimana disampaikan tadi bahwa antara tingkat pertumbuhan dan inflasi memang saling terkait ya, antara satu dengan yang lain. Saya ingin menyampaikan sedikit informasi awal bahwa kalau tadi disebutkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara di tahun 2022 sampai 2003 itu termasuk yang tertinggi ya. Nah, tetapi di tahun-tahun itu juga Maluku Utara punya tingkat inflasi itu sempat tertinggi se Indonesia juga. Sempat tertinggi? Iya, sempat tertinggi di Indonesia. Dia masuk di tahun 2023 kemarin, pada bulan-bulan kemarin, pada beberapa bulan terakhir di tahun 2023, sempat berada di puncak pertumbuhan inflasi yang tertinggi juga. Dia terbawa sampai di akhir tahun 2023, Maluku Utara tetap masih bercokol di 10 besar nasional. Nah, dari kondisi itulah alhamdulillah memasuki tahun 2024 ini, ya, atas upaya dari seluruh komponen yang ada, baik TPID itu sendiri maupun provinsi maupun kabupaten kota dengan instansi vertikal yang tergabung dalam TPID itu berupaya semaksimal mungkin ya, sehingga memasuki tahun 2024 mulai dari Januari sampai dengan Januari sampai di bulan Mei 2024 ini tingkat inflasi Maluku Utara itu sudah berada pada angka yang di bawah nasional juga. Ya, berada ya sudah terjadi deselerasi yang sangat baik ya. Contohnya di bulan Januari ya. Inflasi Maluku Utara sempat berada pada angka 4,33%. Yang masuk ke bulan Februari dia terjadi penurunan sangat drastis di angka 2,71%. Ya. Kemudian masuk lagi pada bulan Maret dan Februari di angka 3,95 dan sebagainya, dan sampai pada bulan Mei ini dia terjadi penurunan lagi di angka 3,27%. Berarti sudah mencari keseimbangan ya, Pak ya? Ya, makanya dia terjadi fluktuatif ya. Ya, jadi berada di posisi yang sudah keluar di zona yang dikatakan zona merah lah secara nasional. Nah, inflasi untuk kondisi saat ini sampai di bulan Mei ini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi malam bahwa dari keseluruhan komponen yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi itulah persoalan makanan, minuman dan tembakau ya. Mulai dari tembakau ya, Pak ya? Iya, tembakau. Mulai dari bulan Januari sampai di bulan Mei. Nah, itu faktor yang jadi pemicu memberikan andil terbesar dalam angka inflasi ini adalah persoalan makanan dan minuman itu. Nah, itu bisa dimaklumi bahwa pada momen-momen kemarin, di bulan-bulan kemarin ya, inflasi itu dia terjadi juga karena dipengaruhi oleh hari-hari besar nasional, keagamaan dan sebagainya. Kemudian juga ada persoalan lain terkait dengan contohnya ya. Jadi kalau komunitas yang menyumbang itu yang terbesar kemarin seperti beras ya. Beras itu mungkin secara nasional juga menjadi tingkat inflasi yang cukup tinggi. Nah, untuk Maluku Utara kita ketahui bahwa tingkat ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan bahan pokok makanan dari provinsi lain sangat tinggi, ya gitu, sangat tinggi. Kemudian juga terjadi semacam pergeseran panen dan sebagainya,
ada kemudian penyediaan cadangan beras yang sangat sehingga mempengaruhi angka harga beras itu ya, sehingga terjadi inflasi dan sebagainya. Nah dari itu juga tidak terlepas dari para upaya-upaya tim koordinasi tim pengendalian inflasi TPID Provinsi Maluku Utara maupun kabupaten kota, kita selalu melakukan rapat koordinasi ya. Selain kita mengikuti perkembangan inflasi dan mengikuti rakor setiap minggu yang digagas oleh Kemendagri, di tingkat daerah juga kita selalu melakukan rapat-rapat koordinasi untuk membahas persoalan-persoalan inflasi yang ada nih. Hingga terjadilah bahwa sampai pada bulan Mei ini angka inflasi Maluku Utara itu sudah keluar di zona merah dan sudah berada yang inflasi yang sudah cukup ini ya, di angka 3,27%. Ya. Kita tuh kunci tadi di zona merah ya Pak. Pemirsa dan besti kebijakan, ya kita berbicara masalah hujan inflasi. Tapi sekarang ini kita hujan beneran. Jadi mungkin setelah ini kita pindah studio ke tempat yang teduh. Kita akan lanjutkan setelah ini. Pemirsa head to head dan besti kebijakan seluruh Indonesia dan juga para inovator. Menarik memang kalau kita bicara hujan inflasi. Yang datang memang hujan beneran. Ya. Akhirnya kita pindah studio. Ya. Tadi kita di sebelah sana, hari ini kita di sini ya, karena cuaca yang hujan. Baik, tadi kita kunci ya. Kita lanjutkan Pak Karo. Ya. Kita kunci tadi bagaimana upaya daripada Pemprov ya untuk menjaga kestabilan ini. Ya. Jadi terkait dengan itu tadi, mungkin sedikit ingin tambahan ya, bahwa dalam rangka untuk menjaga tingkat inflasi juga, tadi saya hanya sebatas menyebutkan bahwa adanya koordinasi antar TPD baik provinsi dan kabupaten kota. Tetapi ada upaya-upaya konkret juga yang dilakukan tadi, seperti yang belum sempat disampaikan tadi, seperti kita melakukan gerakan pasar murah dan sebagainya. Betul. Nah itu dilaksanakan baik dari SKPD di Provinsi Maluku Utara, Dinas Sosial, Dinas Pangan dan sebagainya. Kemudian juga ada bantuan-bantuan bibit-bibit pertanian, ya dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan sebagainya. Selain itu juga kita secara intensif juga melakukan sidak, ya, ke pasar-pasar, termasuk juga dengan para distributor agar maksudnya agar mereka tidak menahan atau menimbun barang sehingga terjadi kelangkaan di pasar. Ya. Itu yang upaya-upaya yang kita lakukan selain rapat-rapat koordinasi yang kita laksanakan. Kemudian tetap kita mendorong kabupaten kota termasuk provinsi sendiri juga melakukan upaya-upaya kerjasama antar daerah. Dalam rangka untuk kita mungkin, Pak, ya? pemerataan bahan pokok ya gitu. Itu yang dapat saya sampaikan. Jadi benar ya nih Pak Kepala Muda ya, teori yang disebutkan ya terkait dengan inflasi ya. Bisa pertumbuhan ekonomi itu bisa juga memicu tingginya tingkat inflasi ketika permintaan itu melebihi kapasitas produksi. Dan di sisi lain juga mungkin pertumbuhan ekonomi itu juga bisa memicu naiknya biaya produksi mungkin ya. Biaya terkait biaya produksi ya, tingginya permintaan akan faktor produksi ya, bahan baku, tenaga kerja yang otomatis si produsen juga akan menaikkan harga. Ya. Nah ini mungkin Pak di Maluku Utara gimana nih Pak kabar yang terjadi nih ya, seperti yang di daerah lain mungkin ya, yang penting rantai pasok itu barangnya ada dulu. Ini di Maluku Utara dengan kondisi geografis kepulauan, dengan biaya distribusi yang cukup besar ya, biaya transportasi kalau nggak udara nggak laut ya Pak ya. Nah itu gimana Pak fenomena itu ditangkap? Ya memang kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, kemudian ada dampak inflasi, nah sebetulnya juga muncul dampak-dampak lainnya. Nah saya pengen kemudian mengajak kita untuk membayangkan Maluku Utara lah kondisi saat ini. Betul tadi apa yang disampaikan,
bahwa salah satu yang memang harus dipastikan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara, tentu dengan pemerintah kabupaten kota, adalah bahwa ketersediaan stok bahan itu betul-betul harus tergaransi. Jangan sampai barang itu nggak ada. Itu campur tangan pemerintah itu? Iya, makanya dalam banyak kesempatan saya menyebut teori klasiknya Adam Smith, invisible hand itu betul-betul harus dipastikan ada, bahwa negara tidak bisa absen di tengah problem atau dampak dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemudian di saat bersamaan ada inflasi. Nah, ini betul-betul harus terkontrol. Tentu rantai pasok itu betul-betul harus dipastikan, harus tergaransi lah, ada terus. Nah, di sisi yang lain, inflasi yang stabil itu kemudian tidak bisa kita mengabaikan faktor kultur masyarakat juga. Nah, masyarakat Maluku Utara itu punya kultur yang kemudian kalau boleh saya sebut punya keunikan tersendiri, begitu. Tingkat survive-nya luar biasa, meskipun di tengah himpitan ekonomi yang tinggi. Kemudian kulturnya bisa kemudian bertahan di tengah angka inflasi yang tadi disebut Pak Karo juga tinggi. Jadi geliat pasar itu tetap ada. Ya, memang agak sulit menjelaskan secara detail. Ini pertumbuhan tinggi, inflasi tinggi, harga-harga naik, tapi pasar bergairah. Ya, pasar masih tetap bergairah. Tentu ada faktor given lainnya yang memang harus kita perlu riset yang mendetail. Tapi yang perlu saya sampaikan di kesempatan hari ini juga, bahwa inflasi bukan satu-satunya dampak negatif yang kemudian timbul. Ada problem-problem sosial lain, boleh kita sebut ketimpangan, ada problem kemiskinan misalnya, ada problem pengangguran, yang kemudian di saat bersamaan di banyak teori menjelaskan bahwa ini juga muncul ketika angka pertumbuhan ekonomi juga tinggi. Disparitas antar wilayah di sisi lain, itu memang harus kita jawab. Jadi inflasi betul ada dampak yang signifikan terjadi, tetapi kita juga tidak bisa menutup mata terhadap problem-problem atau dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini. Nah, ini yang perlu kemudian di-highlight dan diantisipasi dari awal, seperti itu. Tadi syukur ya, Pemprov Maluku Utara sudah menangkap itu ya. Ya, setelah kita mampu mendeteksi itu, sehingga ada upaya-upaya yang paripurna, melibatkan stakeholder pembangunan lainnya, untuk setidaknya bisa mendeteksi, kemudian mengendalikan, utamanya pada problem-problem sosial ya, yang muncul di saat bersamaan dengan tinggi angka pertumbuhan penduduk. Menarik juga mungkin yang disampaikan Pak Karo tadi. Rantai pasok misalnya beras ya, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dengan Jawa Timur ya, yang dekat ya. Yang penting itu terjaga, Maluku Utara aman ya. Insya Allah aman. Kemudian juga tadi menarik juga yang disampaikan Pak Kaban, mungkin ya Pak Karo ya. Kata survive tadi. Iya. Bagaimanapun hujannya inflasi ini, yang pasar tergairah ini mungkin perlu dicari ini fenomena ini kenapa. Apakah memang mungkin dari zaman dahulu kala itu ya orang terkenal Ternate Tidore itu adalah bangsa pedagang di Selat Malaka ya, mungkin memang sudah piawai ya untuk bermain di sisi itu gitu. Ya. Jadi mungkin ini lanjut Pak Karo ya. Terkait dengan budaya tadi Pak dan karakter tadi ya. Karo perekonomian yang juga mengamati bagaimana perilaku pasar di Maluku Utara ini ya. Apakah ada ini ya faktor atau pengaruh budaya atau karakter masyarakat yang mungkin mempengaruhi atau mempertahankan situasi ini ya, terkait dengan hujan inflasi yang melanda dunia saat ini ya. Kira-kira mungkin bisa dijelaskan nggak Pak? Ini menarik loh Pak. Ini nggak ada di teori ekonomi, mungkin karakter masyarakat juga. Ya, memang benar bahwa tingkat gaya hidup masyarakat juga dia memicu angka inflasi juga ya. Kalau masyarakat itu sendiri tidak berupaya semaksimal mungkin atau lebih cenderung konsumtif lah. Tidak ada upaya-upaya membuka lapangan-lapangan usaha yang baru dan sebagainya, sehingga bisa mendukung perekonomian di Maluku Utara.
Kalau semata-mata hanya untuk konsumtif saja, maka angka inflasi akan tetap dia berpengaruh terhadap karena saat ini sebagaimana yang disampaikan bahwa tingkat ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan bahan pokok dari di luar Provinsi Maluku Utara sangat tinggi ya. BPS mencatat itu pada angka 70%. Betul. 70 ya Pak ya? 70%. 30% sisanya itu berada pada 3 kabupaten seperti Halbar, Haltim dan Halut ya. Halbar itu sendiri atau Halbar sendiri mungkin kita ketahui juga sebagai lumbung padi ya, gitu. Tetapi sampai saat ini tingkat ketergantungan terhadap daerah lain atau provinsi lain itu masih sangat tinggi, gitu. Sehingga itu angka inflasi ini tetap terjadi fluktuatif ya, secara mentemon ya, gitu. Tetapi demikian bahwa tetap Pemda Provinsi Maluku Utara maupun kabupaten kota tetap membangun sinergitas untuk kita menjaga dengan berbagai macam program dan kegiatan agar tingkat inflasi ini dia tidak berada pada angka yang stabil lah. Demikian mungkin. Nah, kemudian masalah distribusi Pak Karo, ya, dalam praktek lapangan tentu itu invisible hand tadi ya. Juga masalah transportasi, perhubungan juga itu menjadi ini juga ya campur tangan pemerintah pusat juga. Kira-kira nih dari Pemprov sendiri untuk menjaga jalur rantai pasok ini, kira-kira sudah melakukan apa Pak? Kan tadi ketergantungannya 70% tuh. Itu juga bergantung daripada ini kan, sarana transportasi, kelancaran transportasi untuk distribusi tadi. Kira-kira mungkin Pemprov sudah melakukan apa terkait dengan sektor transportasi yang juga mempengaruhi inflasi? Salah satu hal yang dilakukan oleh Pemprov itu kemarin, kita juga sudah melakukan kerjasama dengan KSP Pelabuhan ya, untuk menjaga transportasi ini. Sudah ada upaya Pak ya? Ya, sudah ada upaya ke arah itu. Kemudian satu hal yang sangat dibutuhkan oleh Pemda juga terkait dengan tol laut ya, tol laut. Nah, tol laut ini sangat diharapkan, tetapi dalam kenyataannya operasionalnya di wilayah Provinsi Maluku Utara terlalu lama ya, karena memang daerah Provinsi Maluku Utara mungkin pada posisi di timur dan sebagainya, sehingga waktu jangkaunya itu agak lama ya. Perlu afirmasi lah, ada kebijakan khusus untuk penambahan. Ya, lalu saya pikir sangat butuhkan penambahan trek tol laut ini. Pemutakhiran armada yang ada ya? Ya, bisa. Gitu. Jadi ada upaya tingkat itu sudah kita laksanakan juga. Oh, berarti sudah tangkap. Iya. Jadi memang kerjasama itu Bang, jadi salah satu kata kunci. Dari Bapeda sendiri ya di beberapa tahun terakhir memang upaya untuk mendorong kerjasama, utamanya kerjasama antar daerah, kabupaten kota di Maluku Utara itu kita dorong juga dengan di luar daerah. Itu dalam rangka tadi itu menjaga rantai pasok. Tapi di saat bersamaan, kalau misalnya kita bicara soal distribusi barang masuk, otomatis kita bicara bongkar muat ya. Tidak hanya bongkar, tetapi juga harus muat gitu. Problem kita selama ini kalau kita mencatat aktivitas bongkar muat di Maluku Utara ini kan tidak seimbang. Jadi apa yang dibongkar dengan apa yang dimuat itu tidak berbanding lurus. Nah, Bapeda sendiri kemudian berupaya memapping itu, merencanakan itu biar untuk kebijakan jangka menengahnya bisa mendorong antara apa yang dibongkar, misalnya contoh, bayangkan ada bongkar beras nih atau sembako. Nah, di saat bersamaan produk-produk lokal Maluku Utara juga muat gitu di kapal itu, sehingga di saat bersamaan itu ada pertukaran. Nah, dengan Jawa Timur misalnya kita sudah ada MOU. Mereka mendorong apa yang kita butuhkan dan di saat bersamaan ya kita mendorong apa yang mereka butuhkan. Nah, mungkin inisiasi-inisiasi seperti ini yang dalam jangka menengah perlu kita bijaki sehingga tidak hanya barang itu datang, tetapi barang lokal milik Maluku Utara juga keluar gitu. Ibaratnya jangan datang bawa muatan, pulangnya kosong. Nah, itu yang kemudian dalam tanda kutip harus betul-betul kita inisiasi, harus berimbang. Betul. Nah, ini apa kabar?
kan banyak faktor yang kita sudah bicarakan masalah yang memicu pertumbuhan ekonomi. Ada sumber daya alam, ada investasi, cara kerja, ya, terus kemudian pengaruh perdagangan global, ya, permintaan global, ya, kemudian juga infrastruktur, kewirausahaan banyak. Katakan ada 10. Nah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini kan memungkinkan sebenarnya Pemprov itu dalam jangka panjang bisa merencanakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Nah, dari sisi perencanaan Pak, ini kan sudah masuk ke periode terakhir. Yang Tahun terakhir. Tahun terakhir. kira-kira ada gambaran nggak Pak? Depan? Ya, kalau kita bicara pembangunan berkelanjutan, yang inklusif tentu pembangunan untuk semua lah, ya, secara hakikatnya. Kalau kita bicara pembangunan, nah, tentu pada aspek yang lain, kebijakan pembangunan tentu kita berharap minimal mampu menjawab lah kompleksitas persoalan-persoalan mendasar yang ada di Maluku Utara. Nah, dalam range waktu tahun ini, kalau boleh saya sebut, ini tahun terakhir RPJMD Maluku Utara Sejahtera, karena memang secara periodenya berakhir. Nah, kemudian di saat bersamaan, di seluruh Indonesia kan sementara menyusun dokumen RPJPD untuk 20 tahun. 20 tahun. Iya. Nah, di saat yang bersamaan juga kita kemudian diberi tugas, berkewajiban menyusun rancangan RPJMD teknokratik. Nah, dua dokumen ini adalah referensi paling utama bagi para calon kepala daerah yang akan bertarung nanti di Pilgub. Ya, tentu harapannya kebijakan pembangunan ke depan lebih inklusif begitu. Tetapi secara subjektif saya ingin mengatakan bahwa yang inklusif itu betul-betul harus based on problem yang ada di sana. Based on jeritan masyarakat. Iya, based on problem di sana, di Maluku Utara misalnya, based on 10 kabupaten kota, kemudian menjawab kompleksitas persoalan paling mendasar, infrastruktur tadi. Nah, kalau misalnya kita bicara pasok, berarti infrastruktur jalan, jembatan. Nah, itu kalau kita bicara rantai pasok ya, belum rantai nilai dan sebagainya. Minimal untuk jangka pendek 1 tahun, 5 tahun, dan 20 tahun akan datang, ya kita tuntas infrastruktur. Nah, di saat bersamaan yang kita sebut inklusif, ya juga harus menyasar pelayanan dasar lainnya. Problem pendidikan, baik itu pendidikan yang umum maupun vokasi, kemudian problem layanan kesehatan yang menjadi kebutuhan paling mendasar, juga problem-problem lainnya yang kemudian punya dampak signifikan terhadap angka-angka makroekonomi. Ya, kan ini raport nasional ya. Tentu kebijakan pembangunan dalam konteks baik itu jangka pendek, menengah maupun panjang harus terukur, tidak hanya outputnya, tetapi dampaknya itu, impactnya. Jadi paradigma juga harus betul-betul bicara pada tidak output tapi outcome-nya seperti apa. Tapi yang pasti juga dengan cara-cara baru ya. Iya, tentu dengan cara-cara kekinian, inovasi menjadi kata kunci. Begitu harus out of the box lah, kekinian. Ya, saya sering menyebut paling mutakhir lah, seperti itu. Untuk mendapatkan hasil yang ekstrim memang cara-caranya harus ekstrim juga. Iya. Perencanaan juga harus ekstrim juga. Betul, harus out the box, tetapi juga tetap berlandaskan pada regulasi-regulasi yang ada. Jelas. Itu kemudian tidak perlu kita ingatkan lagi, itu udah kewajiban ya. Pemirsa dan basic kebijakan, itulah pembicaraan kita yang menarik. Kita kupas tadi bagaimana sih kondisi sebenarnya ya pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Maluku, kemudian kaitannya dengan inflasi yang terjadi di Maluku Utara maksudnya ya. Kita tadi sudah kupas tuntas. Nah mungkin ini terakhir Pak, Pak Karo, Pak Ban, para Bapeda ya. Quotes Pak. Wah, ini seru nih kalau quotes ya. Ini mungkin kita sudah sampai di penghujung kayaknya. Enggak Pak, silakan. Iya. Ini quotes-nya yang menarik nih, Bang. Saya pikir tiap daerah punya karakter masing-masing dan cara mengintervensi juga kemudian tidak bisa dilepas pisahkan dari karakter. Kita punya banyak problem yang kita hadapi, waktu kita terbatas, kerja kita banyak, dan ya kalau boleh saya mengingatkan bahwa di kondisi yang waktu terbatas, kerja banyak, ya sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui lah.
sekali mengambil kebijakan, ya 2-3 problem kemudian bisa terjawab. Sampai Pak Kaban tadi, keseimbangan ya. Iya, kemudian menjaga keseimbangan itu menjadi kata kunci. Nah, kalau orang perencanaan sih sering menggunakan istilah gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Kalau saya ada quotes lagi Pak. Nah, iya, gitu. Permasalahan terbesar di perencanaan itu tidak punya rencana, Pak. Iya. Ya, itu sering. Betul. Artinya memang kita harus betul-betul detail merencanakan jangka pendek, ke menengah dan panjang. Betul. Ya. Jadi Jangan nanti udah ada uang bingung mau bikin iya, apa. Gitu. dan itu harus terukur. Tidak bisa saat tiba Benar, akal ya. Ah, Sepaham kita itu. iya. Dan yang terakhir nih Bang, Ah. sebelum kita tutup. Masa depan, Ya. 20 tahun, 5 tahun, itu sebetulnya cara dan konsekuensi kita mengelola masa kini Bang. Oh, jelas. Iya, salah benar. mengelola berarti kita sementara Saya sepakat, Pak Kaban. Iya. Mungkin ini supaya menjadi referensi kita bersama lah yang perlu kita highlight ke depan seperti apa. Semoga bermanfaat lah untuk kita semua. Benar, Pak. Jadi Pak Karo mungkin ada, Pak? Penutupan podcast kita ini. Saya pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa salah satu upaya terkait dengan pengendalian inflasi ya yang disampaikan atau diharapkan itu perlu ada intervensi pemerintah ya contohnya seperti persoalan transportasi dan sebagainya. Presiden dalam Rakor Nasional kemarin sangat mengharapkan ada intervensi dari pemerintah daerah terkait dengan biaya tak terduga dan sebagainya, kemudian transportasi kalau memang perlu ada subsidi dari pemerintah daerah. Kalau itu penyebab atau pemicu inflasi karena persoalan transportasi, apalagi kondisi Provinsi Maluku Utara dengan wilayah kepulauan sangat berpengaruh karena ini persoalan transportasi. Hanya saja problem yang mendasar di Maluku Utara itu adalah minimnya anggaran minimnya anggaran sehingga niatan untuk intervensi seperti itu mengikuti arahan Presiden, tapi lagi-lagi terbentur dengan kondisi keuangan Nah, oleh sebab itu saya mungkin mengharapkan bahwa dari pemerintah pusat tidak hanya mengharapkan seluruhnya kepada pemerintah daerah dengan kondisi anggaran yang ada, tetapi butuh juga intervensi langsung dari pusat gitu. Penambahan anggaran sebagainya itu juga merupakan salah satu hal yang diharapkan oleh bukan saja Pemda Provinsi Maluku Utara ya, terutama Pemda-Pemda yang punya anggarannya minim. Nah, kami Provinsi Maluku Utara dengan wilayah kepulauan tentu dalam upaya untuk menjaga kestabilan harga sehingga tidak menimbulkan inflasi, mungkin agak berbeda jauh dengan wilayah atau provinsi yang tidak punya karakteristik wilayah kepulauan sehingga persoalan transportasi persoalan infrastruktur yang sudah lengkap mungkin beda di Maluku Utara gitu. Maluku Utara saat ini sebagaimana Pak Kaban sampaikan tadi bahwa persoalan upaya untuk menjaga jalur distribusi dengan penyediaan jalan dan sebagainya itu juga digelarkan, tapi kemudian sangat terbatas juga gitu. Sehingga saya harapkan bahwa dalam rangka untuk membangun sinergitas, pemerintah pusat tidak semata-mata menyerahkan seluruhnya kepada pemerintah daerah, terutama daerah yang memiliki anggaran yang terkecil, tapi juga butuh dukungan anggaran dari pemerintah pusat juga. Demikian Pak. Gitu. Tapi dari salah satu kemudian saya mungkin tambahkan Pak, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kaban dan saya tadi malam bahwa tingkat pengangguran kita di Maluku Utara itu masih berada pada angka sekalipun sudah berada di bawah nasional titik aman lah gitu. Tetapi sebetulnya kehadiran industri pertambangan di Maluku Utara ini tentu menjadi sebuah peluang emas bagi masyarakat Maluku Utara. Namun saya melihat bahwa terkait dengan tenaga kerja yang ada ini, saya hampir tidak habis berpikir bahwa seperti apa sampai kemudian tenaga kerja yang ada itu banyak yang datang dari luar provinsi Maluku Utara. Kalau nasional oke lah nggak apa-apa, tapi kalau ini
hampir seluruh, ya seperti Pak Kamal sampaikan tadi, hampir setiap penerbangan ke Maluku Utara itu mayoritas penumpang itu adalah dari TKA. tenaga kerja asing ya, tenaga kerja asing gitu. Akhirnya kita kehadiran Maluku Utara, kehadiran industri pertambangan di Maluku Utara belum membawa semacam sebuah keberkahan atau ini bagi masyarakat Maluku Utara. Gitu. Nah, oleh sebab itu mohon untuk bisa dibatasi ini agar biar menjadi peluang tenaga kerja itu lebih diharapkan ada, ya, gitu. Mungkin itu saja Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin itu dari Pak Karo Perekonomian Provinsi Maluku Utara. Saya pikir itu adalah tantangan kita bersama ke depan. Tidak mungkin sesuatu itu terjadi tanpa ada sebab ya. Artinya memang kita juga harus bisa meningkatkan kapasitas, kemudian juga keterbatasan anggaran, kekurangan anggaran itu justru memancing kita untuk harus berpikir out of the box lagi gitu loh. Dengan sumber daya yang minim kita bisa mencapai output yang seperti yang diharapkan. Mungkin itu adalah tugas kita bersama yang memang kita harus persamakan ya. Jadi sinergi antara pusat dan daerah juga bisa kita maksimalkan. Pemirsa head to head dan BST kebijakan serta inovator seluruh Indonesia, di akhir pembicaraan ini suatu kalimat yang menurut saya perlu kita renungkan bersama. Inflasi ini adalah masalah kita bersama, tapi ada jenis inflasi yang sangat berbahaya. Ini bagaimana inflasi gaya hidup, lingkungan sosial, gengsi, ya, kemudian berbelanja secara impulsif itu sebenarnya kita sedang mencetak diri kita menjadi manusia-manusia konsumtif. Ya, yang tidak lagi bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Ya. Mudah-mudahan kita tidak masuk golongan manusia-manusia yang inflasi dalam gaya hidup, Pak. Tapi betul-betul manusia yang mampu bisa bijak ya dalam memahami situasi dan kondisi ekonomi saat ini. Sampai jumpa, bertemu lagi kita di head to head berikutnya. Salam.